Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Makassar, jurusan ASN Manajemen, yang terdiri dari Fauzia Nur Insani Zainal dengan NIM 2022212977 dan saya sendiri Kasmiati dengan NIM 2022213077. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni kelompok 10. Adapun perusahaan yang akan kami bahas pada kesempatan ini yaitu PT Penstar Panca Persada. Yang pertama, identitas perusahaan. Profil PT Penstar Panca Persada. Riwayat perusahaan. PT Penstar Panca Persada didirikan pada tanggal 19 September tahun 2007. Berkedudukan di Kompleks Pergudangan Prima Center, Blok B22, Jakarta Barat, 11710 dengan nomor telepon 02154357777 dan didirikan atas izin Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dengan Andreas Sarjana Hukum sebagai notaris dengan akte nomor C 06869 HT 0101 tahun 2007. PT Penstar Panca Persada, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum, terutama di bidang minyak pelumas, dengan nomor surat izin perdagangan atau SIUP nomor 00075 garing 1824271, tanda daftar perusahaan atau TDP dengan nomor 0902151336765 pada tanggal 15 Januari tahun 2008 di Jakarta dan NPWP 026338603400. PT Penstar Panca Persada menawarkan pelumas untuk segala jenis, baik pelumas untuk keperluan kendaraan bermotor maupun industri. Bisnis pelumas yang menjadi inti usaha PT Penstar Panca Persada yaitu sebagai distributor oli Vensoil, agen resmi oli sel, serta produk pelumasnya sendiri yakni oli Penstar. Hubungan bisnis mulai dirintis secara bertahap dengan konsumen atau user, dimulai dari industri kecil sampai dengan industri besar. PT Penstar Panca Persada berencana mengimplementasikan suatu investasi TI yang dapat membantu proses bisnisnya agar lebih cepat dan praktis. Selanjutnya, visi misi dari perusahaan PT Penstar Panca Persada. Visi yang pertama, meningkatkan kompetensi perusahaan sehingga dapat bersaing di era globalisasi saat ini. Misinya, yang pertama, terus-menerus meningkatkan kualitas perusahaan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang maksimal untuk pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu analisis SWOT pada perusahaan PT Penstar Panca Persada. Dalam analisis SWOT terdapat dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Dalam faktor eksternal perusahaan terdapat peluang atau opportunities, yaitu pertama dapat menggunakan pendekatan balance scorecard untuk melakukan perencanaan strategi investasi TI atau teknologi informasi dan melihat sejauh mana investasi TI tersebut berdampak pada 4 perspektif di dalam balance scorecard, yakni perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Yang kedua, yaitu ancaman atau threats, di mana banyak perusahaan yang gagal di dalam mengimplementasikan investasi TI atau teknologi informasi. Baik, yang kedua yaitu faktor internal perusahaan, terdapat kekuatan atau strengths. Yang pertama, memiliki budget khusus untuk mengembangkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, memiliki banyak pelanggan tetap. Baik, faktor internal selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness. Yang pertama, sebuah aktivitas bisnis dilakukan secara manual dikarenakan belum terdapat suatu sistem informasi yang terintegrasi yang menghubungkan tiap-tiap divisi perusahaan. Materi selanjutnya yaitu balance scorecard pada perusahaan PT Penstar Panca Persada.
Dalam balance scorecard terdapat 4 perspektif. Perspektif yang pertama yaitu keuangan atau finansial. Dasar analisis dari perspektif keuangan atau finansial yaitu tujuan perusahaan pada umumnya adalah meningkatkan keuntungannya. Maka untuk mencapai hal tersebut, perusahaan diharuskan untuk memenuhi tujuan strategis pada perspektif pelanggan, proses bisnis internal, pertumbuhan, dan pembelajaran. Dengan adanya investasi TI atau teknologi informasi yang diusulkan, diharapkan perusahaan dapat mencapai tingkat penjualan yang maksimal, di mana tingkat penjualan tersebut akan mempengaruhi peningkatan perolehan laba perusahaan yang akan berdampak pada pengembalian dari biaya investasi TI yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tujuan strategis dari perspektif keuangan yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan laba bersih, yang kedua meningkatkan pertumbuhan penjualan, yang ketiga mencapai tingkat pengembalian dari investasi TI atau teknologi informasi. Perspektif yang kedua yaitu pelanggan atau customer. Dasar analisis pelanggan atau customer yaitu untuk mewujudkan misi perusahaan yakni memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Maka diharapkan dengan usulan investasi TI, perusahaan dapat mencapai tujuan strategis dan proses bisnis internal serta pertumbuhan dan pembelajaran. Dengan demikian, maka perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang berdampak pada peningkatan loyalitas pelanggan yang dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan pelanggan baru. Tujuan strategis dari perspektif pelanggan atau customer yang pertama yaitu loyalitas pelanggan, yang kedua meningkatkan kepuasan pelanggan, yang ketiga mendapatkan pelanggan baru. Perspektif yang ketiga yaitu proses bisnis internal atau internal business process. Dasar analisis proses bisnis internal yaitu untuk mewujudkan misi perusahaan yakni terus-menerus meningkatkan kualitas perusahaan. Maka diperlukan investasi TI yang mendukung proses bisnis internal perusahaan ke arah yang lebih baik, yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan reliabilitas informasi sehingga hal tersebut dapat meningkatkan ketepatan waktu dalam pengiriman, tingkat ketersediaan barang, dan totalitas produk. Dan diharapkan perusahaan dapat meningkatkan layanan purna jual sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuan strategis dari perspektif proses bisnis internal yang pertama yaitu stok optimal, yang kedua kualitas produk, yang ketiga delivery on time, yang keempat tingkat layanan purna jual, dan yang kelima meningkatkan aksesibilitas dan reliabilitas informasi. Dan perspektif yang keempat yaitu pertumbuhan dan pembelajaran atau learning and growth. Dasar analisis dari pertumbuhan dan pembelajaran yaitu berdasarkan visi perusahaan yakni meningkatkan kompetensi sehingga dapat bersaing di era globalisasi, maka untuk mendukung hal tersebut diperlukan suatu implementasi TI atau teknologi informasi user friendly yang didukung oleh sarana yang memadai, kompetensi SDM yang disertai dengan training karyawan, sehingga karyawan terampil dalam penggunaan TI yang akan berdampak pada kepuasan karyawan. Tujuan strategis dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang pertama yaitu kepuasan karyawan, yang kedua training karyawan, yang ketiga kompetensi SDM, yang keempat keterampilan karyawan, yang kelima implementasi TI user friendly, dan yang keenam sarana yang memadai. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari penjelasan tersebut yaitu bahwa perencanaan strategi investasi TI atau teknologi informasi yang diusulkan memiliki kompetensi di dalam meningkatkan kinerja operasional pada perusahaan PT Penstar Panca Persada. Demikianlah tadi pembahasan dari kelompok kami. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dan terkhusus kepada dosen pengempu kami, Ibu Karlina Ghazala Rahman, SEMAK AK ACPA, kami haturkan banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.